Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, Horas. Salam sejahtera bagi kita semua, Amang dan Inang, dan saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di awal minggu ini persis pada hari pertama di bulan Maret tahun 2021. Dan tentu sekali sebelum kita mengawali segala tugas, aktivitas pekerjaan kita, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, yang tertulis pada Alkitab kita. Firman Tuhan untuk renungan kita hari ini tanggal 1 Maret 2021 diambil dari Mazmur 9 ayat 11. Demikian bunyinya, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Dalam bahasa daerah, asa marhaposa tuho akana tumadda guarmu, aidang ditadi konho akana uso-uso diho ali Jehovah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menemukan orang-orang yang begitu saleh, orang-orang yang begitu bertekun dalam aktivitas kerohanian mereka, sehingga setiap hari mereka hampir terlihat di tengah-tengah gereja. Namun mereka mendapat ejekan, mereka mungkin mendapat sindiran, atau berbagai bentuk pelecehan yang mereka terima, karena dalam realitas mereka sering menghadapi hal-hal yang tidak selalu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mungkin di tengah-tengah persekutuan mereka dengan Tuhan yang begitu akrab, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang menyebabkan orang lain akhirnya sedikit memberikan cemohan bagi mereka. Seakan-akan apa yang mereka praktekkan dalam kehidupan kerohanian mereka tidak selalu sama, tidak selalu persis sejajar dengan apa yang mereka alami di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam Alkitab tentu kita boleh belajar dari pengalaman Ayub, seorang yang begitu saleh, yang paling saleh di zamannya. Seorang yang memiliki hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Seorang yang memiliki kekayaan tetapi berbagi dengan sesamanya. Memiliki keturunan dan kehidupan yang begitu sempurna. Namun, secara mendadak dan tiba-tiba dia menghadapi cobaan, kesukaran dan ujian yang paling berat dalam kehidupan. Semua yang dimilikinya hilang, bahkan keluarganya. Namun karena ketekunan dan iman yang sungguh-sungguh, percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia kemudian dapat melewati segala kesukaran dan segala kesulitan dalam hidup. Mengenal nama Tuhan tentu sekali akan memberikan kita iman percaya yang semakin meneguhkan hubungan kita dengan Dia. Sejak kita kecil dan sejak kita sekolah minggu, memasuki fase remaja, di pemuda, mungkin juga dalam kehidupan setelah berkeluarga sebagai bapak atau ibu, dan juga sebagai anggota lansia, tentu sekali tidak ada jeda waktu yang memberikan kepada kita ruang yang kosong dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Setiap saat dalam fase itu, kita tetap mengenal Tuhan dengan nama-nama yang selalu kita maknai dalam berbagai bentuk, dalam berbagai realitas kehidupan kita. Apakah kita sebut bahwa Allah yang kita kenal itu kita namai sebagai gembala, sebagai juru selamat, sebagai penebus kita, atau sebagai Allah pemurah yang kita rasakan dalam hidup kita, yang selalu memimpin dan menyertai kehidupan kita dalam segala pengalaman-pengalaman hidup kita. Jadi orang yang mengenal Tuhan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, dan mereka terus-menerus merasakan buah dari pengenalan dan buah dari iman mereka kepada Tuhan. Mereka merasakan berkat dan sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Kita melihat contoh dalam Alkitab seperti Abraham, meskipun dia harus menanti janji Tuhan dalam durasi waktu yang begitu panjang, menghadapi naik turunnya kehidupan, dia menunggu dengan taat dan sabar, bertekun, hingga akhirnya dia mendapatkan buah dari imannya, buah pengenalannya kepada Tuhan.
Karena Tuhan tidak meninggalkan dia, memberikan apa yang dijanjikan. Dan dia dapat merasakan sukacita yang besar. Karena Tuhan sungguh-sungguh tak pernah meninggalkannya. Karena pengenalan dan imannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayub juga demikian seperti yang kami utarakan di awal. Bahwa dia akhirnya merasakan, dia menampakkan kelimpahan berkat dan sukacita. Setelah dia melewati masa-masa yang berat. Karena itulah marilah kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah tantangan zaman sekalipun, di tengah-tengah pergumulan, pergulatan, dan sulitnya hidup, terutama di tengah-tengah menghadapi berbagai kerisauan karena pandemi, kita harus tetap percaya, kita harus fokus kepada pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, penuntun hidup kita. Kita harus tetap memberikan atensi yang penuh bahwa kita harus menyandarkan hidup kita, pengenalan kita hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dengan itu kita dituntun untuk mengenal dengan baik, mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah Tuhan penyelamat kehidupan kita. Bertekun di dalam Dia, itu artinya kita harus selalu mengingat nama Yesus. Ingat nama Yesus, itu yang meneguhkan iman percaya kita. Melewati segala perkara di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia, orang-orang yang selalu bersandar kepada Dia. Tuhan tidak pernah mengabaikan mereka yang selalu menyerahkan hidupnya secara penuh kepada Tuhan. Banyak bukti-bukti yang kita hadapi di tengah-tengah pengalaman kita sehari-hari, di tengah-tengah perjalanan keluarga kita, di tengah-tengah perjalanan sahabat kita, perjalanan gereja kita, bagaimana Tuhan begitu nyata menunjukkan kasih-Nya, bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Karena itu selalulah setia dan selalu bertekun di dalam nama Yesus yang telah menyelamatkan hidupmu. Selalu bersandar secara penuh kepada Dia, karena Dialah Allah yang selalu menopang kehidupanmu. Dialah Allah yang terus hadir di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah realitas berbagai kondisi yang begitu berat menekan kehidupan kita. Dia selalu hadir dan tidak meninggalkan kita. Itulah kekuatan yang sungguh-sungguh mendorong kita untuk selalu hanya percaya kepada Dia, mengikuti Yesus setiap saat di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenallah Dia dan imanilah Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir, jangan sekalipun meninggalkan Dia. Karena nama yang agung itu, nama Yesus yang sungguh-sungguh menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Itu juga nama yang selalu memberikan kepada kita iman, keyakinan yang sungguh-sungguh. Bahwa Dia tetap setia di dalam kehidupan kita. Bahwa Dia tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam situasi apapun yang kita hadapi. Kiranya firman inilah yang menguatkan Amang dan Inang, menguatkan kita semua di dalam menjalani hari-hari kita, supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan nama Tuhan Yesus dalam segala perkara, dalam segala dinamika kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertaimu, memimpin kehidupan kita sepanjang hari ini, memberikan kekuatan kepada kita dan iman yang hanya bersandar kepadanya, bahwa kita akan mampu melewati segala tantangan, segala rencana dalam kehidupan kita. Karena Yesus tidak meninggalkanmu, tetapi Dia terus mencarimu dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan nama-Mu yang agung itulah yang selalu kami kenal dan kami imani. Biarlah kami sungguh-sungguh hanya percaya dan mengandalkan Tuhan memulai hari ini. Dan Tuhan yang selalu menyertai kami melewati segala perkara dalam kehidupan kami. Sertai seluruh anak-Mu yang beraktivitas di sekolah, yang bekerja. Para orang tua atau lansia yang tinggal di rumah, Tuhan juga memberikan kesabaran dan kekuatan. Juga gereja-Mu untuk tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sertailah kami sepanjang hari ini, supaya kami kuat melakukan segala pekerjaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.